Tiba di Pullman, Washington State. 4 Agustus 2018, saya tiba di Bandara Spokane, 2 jam perjalanan dari kota Pullman, kota di mana saya akan menetap selama 3 tahun mendatang. Saya ingat betul waktu ketika saya selesai mengambil 2 koper dan membawanya lewat pintu keluar bandara. Dengan perasaan campur aduk, kebingungan, dan sedikit jet lag tentunya, saya berjalan perlahan sembari mencari seorang teman dari Indonesia yang akan menjemput saya di bandara. Jadi siang itu saya dijemput oleh Pak Alit Suryadinata dengan 2 orang jagoan kecilnya, Sanjaya dan Santika. Jadi Pak Alit ini berasal dari Pulau Bali dan beliau sudah lebih dari 5 tahun tinggal di Pullman untuk mendampingi istrinya yang kuliah master lalu melanjutkan studi PhD-nya di kampus yang sama dengan saya. Halo Calvin, sapanya sembari melambaikan tangan ke arah saya. Lega rasanya, saya lalu bergegas menghampiri Pak Alit lalu menyapanya sembari mengucapkan terima kasih karena beliau sudah menjemput saya di bandara. Lalu selama perjalanan ke Pullman, kami banyak berbincang, mulai perjalanan saya ke Amerika Serikat, hingga berbincang tentang suhu udara di Pullman saat musim summer yang cukup panas. Sesekali Pak Alit bergurau tentang suasana di kota Pullman yang sangat amat sepi dari keramaian kota, seperti yang biasa kami rasakan di kota Bali maupun di kota Yogyakarta. Setibanya di Pullman, Pak Alit mengantar saya ke tempat tinggal di Michigan Street yang akan saya tempati selama 6 bulan ke depan sebelum saya bisa pindah ke apartemen kampus di bulan Desember. Saya ingat betul waktu di mana saya melihat isi kamar yang hanya berisi 1 kasur tidur tanpa alas dan kipas angin kecil di dekat jendela kamar saya. Setelah saya membantu mengangkat 1 koper ke kamar di lantai 2, Pak Alit kemudian meminta saya untuk memberitahunya kapanpun saya memerlukan bantuannya. Setelahnya, beliau berpamitan pulang. Enjoy ya Calvin. Secara pribadi saya banyak menceritakan pengalaman saya ini kepada orang tua di Indonesia. Pengalaman membawa koper keluar dari bandara dan pengalaman saya untuk waktu itu ditolong oleh orang lain yang selalu mengingatkan saya untuk selalu rendah hati kepada semua orang di sini maupun sekembalinya saya nanti ke Indonesia. Jujur sempat heran karena mengapa masih ada segelintir orang yang tidak rendah hati dan enggan untuk menghormati dan menolong orang lain setelah mereka lulus dari Amerika dan pulang ke Indonesia. Apakah mereka tidak mengingat saat-saat pertama kali tiba di Amerika? Nanti direfleksikan sendiri ya.